Selamat datang di Istana Siak Sri Indrapura, salah satu peninggalan teragung Kesultanan Melayu Islam di Riau, dibangun pada tahun 1889 oleh Sultan Syarif Hashim. Istana ini menyimpan segudang kisah sejarah, kemegahan arsitektur, dan warisan budaya yang tak ternilai. Kesultanan Siak pernah menjadi kerajaan terkuat di pesisir timur Sumatera. Istana ini dengan gaya arsitektur Eropa, Melayu, dan Arab menjadi simbol kejayaannya. Dari sini, Sultan memimpin dengan bijaksana, menguasai perdagangan, dan menyebarkan Islam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami. Perkenalkan, saya Damar Hidayat. Di sebelah saya ada Dendi Arjuna. Oke, baik. Kali ini kami akan menelusuri Istana Siak untuk mencari unsur matematika apa sih yang ada di dalamnya dan bagaimana cara kita mengelolanya untuk kemudian menjadi sebuah media pembelajaran dan juga soal-soal tentunya. Di mana sekaligus kita mengenalkan budaya Melayu yang ada di Riau kepada para peserta didik yang notabene-nya anak-anak, sehingga mereka akan lebih mengingat karena di sini kita sajikan dalam bentuk virtual tour. Oke. Di sini kita mulai di depan Istana Siak di halamannya ya. Iya, Bang ya. Sudah Eh, terlihat. mm-mm. Kita geser ke kiri ya Bang Damar. Oke, ini dia. Apa nih? Kita lihat itu sepertinya gerbang masuk ya Bang Damar ya. Oh iya, jalan masuk Di situ Istana kita Siak. lihat ada namanya ini Limas Oke. segitiga Bang Damar. Iya, benar sekali. Ini ada bangun ruang ruang 5. Ruang. Jadi di halaman depannya saja sudah kita lihat bersama-sama itu ada unsur Geometrinya Bang Damar. geometri. Apa tuh geometri, Bang Dendi? Nah, geometri ini adalah cabang matematika yang berfokus pada studi tentang bentuk, ukuran, posisi, dan sifat ruang Bang Damar. Seperti titik juga, garis, bidang, dan sudut. Iya benar sekali. Udah memuat semuanya sih di sini nih ya. Nah, jadi di dalam geometri itu ada bangun ruang dan juga bangun datar. Bangun datar itu adalah bangun yang memiliki 2 dimensi, teman-teman. Itu ada panjang dan juga lebar. Contohnya yang di bawah ini nih. Apa ini? Persegi ya? Oh iya, persegi. Kalau bangun ruang apa tuh, Bang Dendi? Nah, kalau bangun ruang itu adalah di mana ia memiliki 3 dimensi. Iya, apa aja tuh? Nah, contohnya ini eh, kolom, Iya, ya, tinggi, ya. dan juga luas. Ya, Nah, jadi dia ada volume ya teman-teman. Jadi panjang, lebar, dan juga tinggi. Dan di dalamnya ada volume. contohnya ini udah kita lihat ya Bang Damar ya, ada bola di sini ya Bang Damar. Oke, ada bola di sini. Ya, Nah, benar sekali. Udah ada bola yang berjejeran ya. dan juga ada, Limas nah, segitiga. iya ada limas di sini. Limas Limas segi Limas 4 segi mungkin. 4 ternyata Bang Damar ya. Oke. Saya lihat kita karena kita pakai kacamata sepertinya Bang Damar ya. Kita langsung masuk aja ya. Ini jalan keluarnya dan ini kita masuk ke dalam. Mungkin semuanya udah nggak sabar nih Bang Damar. Ayo kita. Oke, boleh masuk ke dalam. Oke. Nah, di sini ada. Abang-abang ganteng nih Bang Damar ya. Oke, Lihat. baik. Nah, di sini sudah terlihat ya pintu-pintu dan juga kemegahan Istana Siak yang mana tentunya bangunan itu memuat geometri bangun ruang. Jadi mereka memiliki ruang. Pokoknya segala bentuk ruangan itu memuat geometri. Dan juga ada beberapa bentuk di bagian depannya yang mana dapat kita lihat bersama-sama. Ini merupakan satu unsur matematika yang mungkin kita dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat diterapkan juga dalam pelajaran, di mana kita mengukur setiap sudut, setiap panjang lebar yang ada di bangunan Istana Siak ini sekaligus memperkenalkan budaya Melayu kita. Oke, kita coba jalan masuknya. Nah, kita lagi-lagi melihat Limas ya Bang Damar ya. Limas ada di sini dan seperti itu tadi jalan keluar ya Bang Damar. Coba kita geser ke ini dia jalan masuknya Bang Damar. Iya, iya. Oke. Di sini kita sudah terlihat sudah mau masuk nih Bang Damar, bisa digeserkan lagi ya Bang Damar, kita masuk. Oke. Ya Bang Damar.
Nah, oke, dilihat di sini teman-teman, bangunan yang sangat megah dan ini bisa menjadi salah satu unsur pembelajaran matematika, etnomatematika, yaitu pengukuran. Teman-teman, kita bisa mengukur bagian-bagian dari setiap sudut, dari setiap panjang dan juga lebar bangunan. Pengukuran apa sih itu Bang Dendi? Nah, pengukuran itu adalah tindakan membandingkan suatu besaran, misalnya misalnya nih ya Bang Damar, Mhm. panjang, massa, dan juga waktu, dengan Hmm, suatu besaran standar yang telah ditetapkan untuk mengetahui nilainya Bang Damar. mhm, mhm, Contohnya nih, kita mhm, mengukur panjang meja menggunakan penggaris mhm, atau timbang berat badan menggunakan timbangan. Nanti bisa mhm, nih kita lihat di dalam Istana Siak, pasti mhm. ada nih ya Bang Damar. Oke, tadi Bang Deddy sudah menyebutkan panjang, massa, dan juga waktu. Iya. Massa itu kan berat ya. Kita Hmm, bisa menimbang, berarti bola yang tadi bisa kita timbang tuh bola di Istana Siak gitu kan. Nah, benar. sekaligus memperkenalkan budaya Melayu ataupun peninggalannya. Nah, dan juga waktu. Waktu juga bisa kita hitung di sini. Mungkin peradaban-peradaban di Istana Siak kita bisa masukkan ke dalam soal sehingga bisa memperkenalkan budaya juga. Kita langsung masuk nih. Lewat mana nih? Boleh sebelah kiri Bang, sebelah kanan itu. Oh, sebelah kanan. Ya. Nah, kita sudah berada dekat dengan istananya. Oke, ini jalan masuk menuju Istana Siak. Dan di sana tentunya banyak sekali unsur-unsur bangunan, bangun ruang, dan juga bangun datar yang kita lihat tertera nih bangun ruang ya. Ini ada bangunan-bangunan dari istananya yang mungkin berbentuk segi empat ataupun kubus, segi panjang dan balok yang disatukan sehingga membentuk bangunan yang eh, bertumpuk-tumpuk ataupun berdampingan gitu. Jadi bisa menjadi rujukan soal juga jikalau kita membuat soal nantinya menggunakan latar belakang istana Siak sebagai objeknya. Oke, kita coba masuk ya. Oke, kita sudah berada di depannya. Kita coba masuk lagi lebih dalam mungkin. Bisa kita lihat ya nih Bang Damar ya, di sini Bang Damar. Kita lihat di tiang ini, di ujung tiang ini ada namanya prisma ya. Mungkin tadi kita kalau dari jauh kita bisa lihat ya Bang Damar ya. Di ujung ini ada prisma. Nah, di sini ini sudah dijelaskan sama Bang Damar tadi ya. Kalau misalnya ini juga ada uh, unsur segitiganya, dan oke, kita masuk ya Bang Damar ya. Oke, bisa. Kita geser ya. Nah, ini nih. Oh, ini Coba kita di bagian lantainya. Nah, ini teman-teman. Ini membentuk bangun belah ketupat. Nah, di mana juga bisa digambarkan sebagai pola bilangan, yang mana ketika kita masukkan angka-angka atau ketika eh, kita lihat lebih detail lagi, itu warna-warnanya itu sama tuh, warna-warnanya. Jadi bisa kita kaitkan dengan pola bilangan. Kalau kita memberikan tanda pada setiap kotaknya. Nah, di tangganya juga ada sudut tentunya 90 derajat eh, di setiap anak tangga yang pendek ya, teman-teman. memiliki tinggi juga, sehingga beraturan ya tingginya itu. Benar sekali. Nah, ini teman-teman. Ini ada lingkaran ya di sini. Jikalau diukur mungkin lumayan simetris untuk lingkarannya, namun tidak penuh, dan juga ini bisa dijadikan acuan soal ketika kita tarik garis di tempat yang lingkarannya tidak terpenuhi, dan juga membentuk sudut ini bisa diukur gitu. Berapa derajat lingkarannya, ini tidak sampai 360 derajat. Ini mungkin kisaran mungkin 200-an derajat ya, mungkin. Karena hampir membentuk lingkaran penuh. Dan ketika kita lihat di sini, nah ini bisa dibilang pola bilangan, dan juga di bagian jendela. Nah, jendela mana tadi jendela? Nah, jendela yang lewat tadi itu bisa dijadikan unsur pola bilangan juga. Nah, ini teman-teman. Itu terdapat pola-pola yang kongruen. Nah, ini tepat sekali. Itu kalau dilipat maka akan eh, sama Mungkin gitu, sama ya. 360 derajat kan. Jadi bisa jadi pola bilangan ini di setiap jari-jari yang ada di
lingkaran angin-angin ya mungkin. Nah, kira-kira pola bilangan apa tuh Bang Deddy? Nah, pola bilangan itu adalah susunan bilangan yang diatur secara teratur ya Bang Damar, sehingga terdapat aturan atau keteraturan tertentu di antara bilangan-bilangan tersebut. Nah iya benar-benar. Gitu. Jadi kalau kita taruh angka-angka dalam pembelajaran matematika, ini bisa menjadi salah satu modal untuk apa ya, media ditaruhnya angka-angka supaya kita bisa mengenalkan sejarah peninggalan dari Istana Siak ini. Kita lanjutlah ke ruang tengah. Nah, di ruang tengah ini banyak sekali peninggalan-peninggalan barang-barang yang mana notabene-nya adalah lebih ke geometri ya. Ini ada bola-bola di atasnya karena bangun datar dan juga bangun ruang. Ini ada persegi, juga persegi panjang, juga ada pola-pola ya di sana. Ada pola yang berkaitan dengan bilangan tadi, dan juga tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa diukur di sini. Sudutnya banyak. Nah, itu bisa kita ukur. Kita lanjut ruang depan, itu tadi udah. Kita lanjut gimana lagi? Gimana nih? Mungkin bisa mundur dulu Bang Damar, baru dapat Oke, kita ke samping ya. ke kiri atau kanan. Di kanan atau samping kiri? Oke, kanan lah. Kanan dulu ya. Oke, kita ke kanan. Nah, ini nih. Sama seperti yang itu, sama pola bilangan, geometri, dan juga beberapa pengukuran yang bisa kita gunakan. Berat benda, panjang benda, dan juga masa umur waktu. Nah, itu kita bisa pakai. Ruang depan tadi. Nah, ini kita masuk ke ruang makan atau ruang samping? Oke, ruang makan dulu boleh. Ini banyak. Nah, di sini nih. Ini banyak sekali mungkin yang benda-benda yang bisa kita ukur. Nah, ini juga ada pola nih, teman-teman, pola yang berulang. Nah, ini bisa jadi bahan ataupun media dari pola bilangan. Dan juga, nah, ini dari setiap reliefnya ini ada sudut-sudut yang bisa kita ukur juga. Seperti meja tadi ya Bang Damar, itu ada meja yang bulat ya Bang Damar ya, di sini ya Bang Damar. Nah, itu bisa dibuat juga soalnya Bang Damar, lingkaran ya. Keliling lingkaran juga pengukuran mungkin Tinggi meja, ya kan, dan juga dan sebagainya. Sama saja, sepertinya kita lanjut aja ke ruang istana. Mana nih? Ke samping kanan, samping kiri, aduh, samping kanan, istana ya. Tadi kembali ke kanan kiri yang di sini ya Bang Damar. Nah, ini di samping teman-teman. Nah, ini jelas sekali kaca-kacanya yang berbentuk persegi panjang. Di atasnya juga ada pola bilangan. Sama saja, kita lanjut aja lah, karena banyak sekali ruangan ini. Ruang makan, ruang samping kanan. Tadi kita belum ke tengah ya, kita ke tengah dulu tadi. Tengah. Tadi ya. Terus kemana lagi kita ini? Boleh mundur ke apa-apa. Ruang depan. Ya. Baru kita lagi. Nah, kesini tadi kita ini dah. Oke, kiri. Ini kiri ini. Nah, ini juga banyak sekali patung-patung peninggalan ya. Kita bisa menggunakan itu waktu untuk menghitung waktu itu dalam matematika juga bisa gunakan. Dan juga banyak sekali pola-pola di sini, pola-pola relief yang ada di atas ini. Nah, ini dia. Kaligrafi ini dapat menjadi unsur penilaian dari mata pelajaran pola bilangan. Definisinya apa tuh Bang Dendi, kira-kira pola bilangan? Nah, pola bilangan itu adalah susunan bilangan yang teratur Bang Damar yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu diatur secara teratur sehingga terdapat aturan atau keteraturan tertentu di antara bilangan-bilangan. Contohnya dalam pola bilangan 2, 4, 6 sampai seterusnya, bilangan selanjutnya adalah hasil penambahan dari 2 dari bilangan sebelumnya. Iya. Oke, tadi udah jelasin juga ya. Benar.
Oke. Ini, oke. Hmm, kita kita mau ke atas nih, tapi bingung nih. Ke mana jalan ke atas nih? Nah, ya, ini ruang tengah tadi, ruang tengah, ruang samping kiri ke sana, samping kiri ke sana, ruang samping kiri ke Tangganya sana. yang gimana ya teman-teman? Ini kita sekali buat ya teman-teman. Ya, kita cari tangga ya di sini ya. Ruang samping kiri ke sana. Aduh, Ini punya. ya. Hmm. Mana nih? Nah, sambil mencari-cari ruang-ruangan yang ada di Istana Sia, kita mau ke atas nih, kita juga banyak sekali menemukan bangunan-bangunan yang bisa kita kaitkan dengan pelajaran matematika, yaitu simetri lipat ya, simetri lipat. Nah, karena ya, bangunan ini membentuk pola bilangan, otomatis bentuknya itu sama teman-teman. Jadi kalau dilipat ataupun dihubungkan itu sama semua pola-polanya berdampingan. Nah, ini seperti relief yang ini simetri nih, karena simetris dia, sama bentuk. Apa tuh simetri, Bang Deddy? Nah, simetri itu adalah sifat suatu bangun atau objek yang dapat dibagi menjadi dua bagian yang Bang Damar. Yang mana ini identik atau sama besar, baik melalui pencerminan ya yang disebut dengan simetri lipat Mm-mm. dan juga rotasi atau disebut simetri total. Mm-mm. Nah, teman-teman, karena kita tidak dapat ruang atas, kayaknya kita langsung menuju ke soal-soal aja lah, karena waktunya juga yang terbatas ya kan. Dikarenakan nah ini teman-teman, ada koleksi-koleksi yang mana unsurnya masih sama. Ada geometri, ada apa lagi Bang Deddy? Ada simetri ya. Selanjutnya ada pengukuran, pola bilangan. Nah, itu saja teman-teman yang kami dapatkan ya, yang kami rasa. Nah, ini juga sama. Sama nih. Mana lagi tadi? Sebenarnya udah saya jelajahin ya Bang Damar yang di Iya. bawah. Cuma kita nggak bisa ya ke atas ya Bang Damar. Itu ya nggak tahu. Ini atas mana ya? Kayaknya kita harus lanjut aja ya, dikarenakan mungkin waktunya juga yang terbatas. Jadi kita lanjut ya teman-teman. Di sini banyak sekali barang-barang yang bisa kita gunakan sebagai soal dalam matematika. Mulai dari pengukuran, pola bilangan, geometri, dan juga Pengukuran simetri. Nah, simetri. Oke, baik. Kita lanjut ke soal. Oke, contoh soal. Ada beberapa contoh soal yang kami buat di sini. Bentar ya teman-teman. Oke, baik. Kita masuk ke dalam PowerPoint. Kita kasih tanpa. Oke, baik. Kita mulai ya, Bang Dendi. Oke. Damar dan juga Dendi. Oke, ini sedikit. Nah, ini teman-teman. Ada soal. Oke, apa tuh soalnya Bang Dendi? Nah, bisa kita lihat ya, dari sudah kita jelajahi tadi di atas yang saya jelaskan tadi, yang saya tunjuk ya Bang Damar, ada prisma. Nah, di sini kita bisa perhatikan gambar Bang Damar, yang dimana soal itu menjelaskan perhatikan gambar istana siap, atap utama istana berbentuk prisma dengan alas segitiga. Benar? Nah, jika panjang alas atap dari ujung kiri ke ujung kanan adalah 30 meter dan tinggi segitiga atap dari atap ke puncak itu adalah 8 meter, berapa luas satu sisi atap yang berbentuk segitiga? Jika atap tersebut memiliki dua sisi segitiga yang sama besar, berapakah total luas seluruh permukaan atap yang terbuat dari kayu? Hanya bagian segitiganya saja, jika permukaannya perlu dicat ulang. Oke. Nah, ini menarik sekali soalnya teman-teman. Oke, baik, saya jawab. Sini sudah ada jawabannya, boleh kita tengok sama-sama. Itu kita lihat saja luas satu sisi segitiga. Kita fokus ke segitiga, jangan fokus kepada
bangun prismanya gitu, pusing nanti teman-teman, karena disuruhnya kan cuma satu sisi saja yaitu segitiga. Jadi kita luas satu sisi segitiga sama dengan mungkin 1/2 kali alas kali tinggi, yang mana alasnya 30 meter kali 8 meter sama dengan 120 meter persegi, yang kemudian total luas kedua sisi ditambahkan saja teman-teman. Itu tinggal kita tambahkan sehingga 120 dikali 2 itu jadinya 240 meter persegi. Easy peasy. Kita next. Nah, kita bisa lihat di sini kalau Mhm. misalnya ada jendela dari Istana Siak. Nah, soalnya seorang arsitek ingin membuat denah lantai dasar Istana Siak yang simetris. Denah yang telah dibuatnya memiliki 4 buah jendela di sisi kiri. Benar kan tadi kita lihat? Nah, jika denah tersebut benar-benar simetris, berapa banyak jendela yang harus digambar di sisi kanan aula? Jelaskan alasanmu. Lain jumlah faktor apa lagi yang harus diperhatikan agar denah tersebut dikatakan simetris. Oke, kita lihat jawabannya ya. Oke, sama-sama. Oke, next. Oke, jadi jawaban dari soal nomor 2 adalah jumlah jendela itu di sisi kanan harus sama, yaitu 4 buah. Kemudian sifat utama simetri adalah adanya kesamaan dalam hal ukuran, bentuk, dan posisi antar garis kiri dan juga kanan terhadap sebuah garis imajiner atau imajinasi tumbuh simetri yang ditarik di tengah-tengah bangunan. Jadi kita harus bisa membayangkan teman-teman, yang mana aspek kognitif, psikomotorik, dan juga afektif. Ya. Faktor lainnya itu selain jumlah yang harus diperhatikan adalah ukuran jendela, bentuk jendela, jarak setiap jendela dari sumbu simetri, dan tinggi posisi jendela harus sama persis antara sisi kiri dan juga sisi kanan. Oke, terima kasih Bang. Kita lanjut ya ke soal ketiga. Nah, tadi kita sudah melihat ada lantai, pasti ada lantai ya. Nah, pertanyaannya, lantai ballroom yang Istana Siak itu dihiasi ubin dengan pola khusus. 5 ubin merah, 3 ubin emas, 5 ubin merah, 3 ubin emas, dan seterusnya. Nah, yang pertama, sebutkan jenis pola bilangan pada susunan ubin tersebut. Yang kedua, jika pola tersebut berlanjut, warna ubin apakah yang menempati urutan kedua-lima? Dan yang ketiga, seorang tukang akan memasang ubin pada sebuah barisan baru yang memakai pola yang sama. Jika di barisan tersebut terdapat 21 ubin merah, berapa banyak ubin emas yang terpasang? Wih, banyak sekali ini pertanyaannya. Kita langsung jawab aja ya teman-teman, karena waktunya terbatas. Yang mana jawabannya adalah pola tersebut adalah pola peluang dengan satu set pola 5 merah dan 3 emas. Di sini mungkin kalau kita menggambarkan dan memberi warna dari setiap ubin itu akan terlihat jelas jawabannya. Yang selanjutnya itu yang pertanyaan yang B, itu satu set pola itu 5 ditambah 3 berjumlah 8 ubin untuk menemukan ubin ke-25. Nah, yang selanjutnya yaitu ubin ke-25 adalah ubin pertama pada set keempat, yaitu ubin merah. Nah, itu dia jawabannya teman-teman. Jadi cukup sekian mungkin sedikit banyaknya tur kita pada malam hari ini, pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. See you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.